Upaya negosiasi AS dan Iran yang masih alot membuat Trump menyatakan kesediaannya bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Apakah ini benar upaya Trump untuk meredam konflik atau sinyal AS sudah hampir menyerah? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, serta dosen Departemen Hubungan Internasional UNER, Muhammad Ayub Mirdad. Selamat pagi Mas Wawan, Mas Ayub. Ya, Selamat selamat pagi. pagi, Mas Bram. Baik, saya ke Mas Wawan terlebih dahulu. Mas Wawan, ini pernyataan yang mengejutkan lagi keluar dari mulut Trump gitu ya, bersedia untuk bertemu dengan Mojtaba. Dan Iran juga sudah kita tahulah apa kemudian responsnya gitu ya. Nah, apa yang kemudian bisa Anda baca dari pernyataan Trump ini? Apakah ini asal bunyi saja atau memang sudah menunjukkan bahwa sudah sangat-sangat terdesak dan mulai putus asa? Kita harus mencermati ya. Jadi memang tidak ada yang sesuatu yang benar-benar tidak ada kejutan dalam Trump ya. Jadi sekarang Trump ngomong A, besok ngomong B. Jadi itu memang itu senantiasa terjadi dan bahkan itu yang membuat sebetulnya trust itu jarang terjadi antara Amerika dengan Iran. Dan kita melihat ya sebetulnya apa yang diajukan oleh Trump sendiri itu tidak lepas dari eh, sebetulnya ada friksi di negara kita sama ya. Jadi bagaimana Trump ingin memecah kebuntuan diplomasi dengan face to face diplomasi. Jadi kita belum lama ini melihat bahwa ada perdebatan antara Teddy dengan Dino Patijalal ya. Jadi konsepnya itu sebetulnya sama. Jadi Prabowo itu melihat bahwa tujuan diplomasi itu lebih banyak bisa tercapai oleh non formal approach. Jadi bukan dari rangkaian protokoler, tetapi banyak sekali diplomasi itu bekerja justru dari ruang-ruang yang non formal ya. Kita bisa melihat dari sejarah yang lalu bagaimana Soekarno dengan Kennedy itu membicarakan tentang dua negara itu di kamar pribadi Kennedy, dan itu suatu sebetulnya yang sangat lumrah dalam diplomasi ketika kedekatan personal itu ada. Atau bahkan apakah kita yakin bahwa antara Trump dan Netanyahu itu melakukan diplomasi atau negosiasi dengan banyak isu yang antara dua negara itu dilakukan secara benar-benar formal? Saya kira banyak rangkaian-rangkaian non formal yang sebetulnya ditautkan antara baik melalui telepon pribadi secara langsung dan tidak betul melalui protokoler yang sangat berbelit. Jadi langkah-langkah itu memberikan mereka akses yang lebih cepat karena ada kedekatan personal. Dan kalau kita melihat lebih lanjut ya, negosiasi di antara Iran sama Amerika itu selama ini selalu menggunakan pihak ketiga. Dan kita tahu ada Pakistan, Oman, dan Qatar merupakan salah satu tiga dari negara yang selama ini terlibat dalam negosiasi itu. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya selama ini negosiasi yang dilakukan Iran dan Amerika itu menunjukkan pada level trust yang sangat rendah. Negosiasi selalu dengan perantara, tidak bertemu secara langsung, dan ini memang kontradiksi dengan diplomasi yang dilakukan face to face ya, yang sebetulnya secara interpersonal bisa mendekatkan dua negara. Kemungkinan pembicaraan-pembicaraan sulit itu bisa dilebur dari pendekatan-pendekatan ini. Ini mungkin yang dilihat oleh Trump, sehingga pada level ketika trustnya itu tidak terjadi, jadi pembicaraan itu hanya pada level negosiator, di mana sebetulnya di antara mereka sendiri keamanan personal itu tidak terwujud. Dan ketika keamanan personal itu tidak terwujud di antara negosiator, maka sebetulnya capaian dari diplomasi yang dibicarakan itu kita yakini sejak awal memang sangat rendah. Jadi bagaimana sebuah negosiasi akan mencapai titik temu ketika level of trust itu sangat-sangat rendah. Dan ini mengalami disparitas yang sangat tinggi ketika kita melihat ya antara Iran dengan Amerika Serikat, dan kebuntuan diplomasi hingga saat ini yang dikatakan oleh Trump, we are in the last minute of diplomasi, kita akan mencapai sebuah titik, sudah akan berakhir dan pembicaraan menyetujui banyak hal gitu ya. Ternyata pada saat ini Trump tidak bisa menipu publik bahwa sebetulnya hingga saat ini belum ada deal yang bisa disepakati dan nyaris belum ada jalan keluar. Terlebih lagi kalau kita lihat bahwa kesepakatan yang tentang Hormuz dan nuklir yang mendesak diselesaikan, tekanan energi global, popularitas Trump yang semakin menurun menjelang pemilu AS, sebetulnya terdesakan ini sangat tinggi, sehingga ini yang menyebabkan Trump kita harus mencari sebuah solusi ya, memecah kebuntuan ini dengan menemui bahwa pada titik tertentu Trump menyadari bahwa segala bentuk negosiasi dalam formal yang konsultatif dengan pemimpin tertinggi Iran. Dia ingin melangkahi itu, dia ingin mengakses langsung terhadap sumber of
authority dalam Iran itu sendiri, sehingga diharapkan bahwa banyak hal yang bisa dilewati ya, sehingga pencapaian damai itu sangat tercapai. Dan itu yang sejak awal saya katakan bahwa sebetulnya saya tidak yakin bahwa perang terbuka benar-benar akan dilakukan Trump dalam waktu dekat atau jangka panjang ya. Dan pada titik ini kita melihat bahwa justru keterdesakan dari dua negara untuk melakukan perdamaian itu sangat tinggi. Dan ini yang perlu kita lihat dari pertemuan antara Trump misalnya ada nanti dengan Mujtaba Khomeini, kalau itu bisa terjadi, itu dianggap bisa menjadi win for all, jadi jalan tengah, karena mendesakkan keinginan Amerika yang tidak ada titik temu dengan tujuan nasional interest Iran dalam negosiasi ini. Saya kira ini menjadi jalan tengah. Jadi ya Iran tidak dikalahkan juga Amerika mendapatkan muka. Jadi itu sebagai juga yang mungkin saya prediksi ya, yang ingin dilakukan Trump, karena ada frustasi negosiasi yang sulit dicapai dalam waktu dekat ini. Oke, ingin shortcut gitu langsung ke pemimpin tertingginya untuk melewati segala rintangan dan kebuntuan yang selama ini terjadi. Tapi pertanyaannya saya mau ke Mas Ayub. Dengan kepercayaan yang sangat rendah di antara kedua pihak, kemudian saat ini juga negosiasi yang menggunakan pihak ketiga belum dapat apa-apa, dalam tanda kutip gitu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang. Bisa nggak sih ketemu antara kedua orang ini, dan apakah ini kemudian menunjukkan bahwa Trump itu sudah mulai punya niat baik dalam konflik ini? Baik, ini bisa lihat sinyal yang sangat signifikan ya. Tapi harus juga dibaca dengan hati-hati, karena Trump bukan menawarkan pertemuan tanpa syarat. Dia sudah bilang bahwa jika kesepakatan tercapai, dia akan siap untuk bertemu dengan Mujtaba Khomeini. Artinya ini lebih sebagai carrot diplomatik, ya, ada carrot dan stick. Jadi ada insentif bagi Iran. Bukan komitmen konkret bahwa ketika Donald Trump bertemu dengan Mujtaba Khomeini, konflik antara dua negara ini akan selamanya berakhir. Tetapi Trump juga sedang memberikan insentif kepada pihak Iran ya, agar mau menyelesaikan negosiasi langsung bertemu dengan pemimpin tertingginya. Dalam gaya diplomasi Trump, kalau kita lihat, dia pernah juga bertemu langsung dengan kepala negara, beberapa negara yang Amerika Serikat anggap mereka sebagai musuh, seperti Kim Jong-un yang terjadi di Singapura. Nah, pernyataan seperti yang Trump sampaikan biasanya berfungsi sebagai pressure tool dan juga sekaligus membuka ruang muka bagi kedua belah pihak untuk maju tanpa kehilangan muka. Jadi bisa terjadi pertemuan tersebut ini. Kita harus melihat ada syarat-syarat dari Amerika Serikat. Kalau syarat-syaratnya tercapai, bisa jadi mereka berdua ketemu. Dan juga ada sejarah tahun 1972 ketika Nixon berangkat langsung ke China dan menyelesaikan konflik di antara dua negara belasan atau puluhan tahun yang waktu itu ada. Jadi ini ada dalam sejarah, kalau kita melihat Amerika Serikat juga punya pengalaman semacam seperti itu, termasuk Trump gaya diplomasinya memang langsung mau bertemu dengan pemimpin tertinggi. Jadi ada kemungkinan besar, tapi juga ada banyak tantangan yang tadi Pak Nostalgia juga sampaikan, bahwa yang paling besar itu adalah ketidakpercayaan antara dua negara tersebut ini, atau trust. Itu yang hambatan besar di antara dua negara ini yang membuat pertemuan ini agak sulit. Tapi apakah Iran mau terima pertemuan tersebut? Kemarin mereka bilang ini tidak realistis, tapi untuk karena tapi di belakang di back channel mereka juga berlangsung dalam negosiasi. Intinya ada kemungkinan besar menurut saya, tapi kalau dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Donald Trump, jika kesepakatan tercapai, bisa jadi mereka bertemu dua pemimpin negara. Oke, syarat dan ketentuan berlaku ini menjadi penghalangnya. Tapi masalahnya, Mas Wawan, kalau kita lihat syarat dan ketentuan berlakunya ini adalah kesepakatan. Jika kesepakatan terjadi, maka kemungkinan bisa bertemu dengan Mujtaba Khomeini. Tapi Mas Wawan, jika kita melihat selama ini mungkin yang berlangsung gitu ya secara faktual di lapangan, apakah negosiasi di belakang ini, negosiasi tidak langsung ini juga
sebenarnya sudah berjalan lumayan mulus atau memang tidak sama sekali tidak ada kesepakatan ataupun poin-poin yang bisa mereka setujui? Ya, jadi seperti ini ya, kita kembali pada pembicaraan antara formal dan non formal diplomasi ya. Jadi memang pada titik tertentu face to face diplomasi yang ketika dilakukan oleh cenderung dilakukan oleh presiden kita sekarang Prabowo ya. Ya itu memang salah satu bentuk untuk memecah kebuntuan. Karena kita sudah tahu bahwa selama ini negosiasi yang terjadi antara Iran dan Amerika itu cenderung non formal. Jadi bagaimana Pak Dino itu menyatakan bahwa kita bisa memaksimalkan perangkat-perangkat diplomatik ada, semua source yang kita miliki, yang kita lakukan dengan formal diplomasi, baik itu teknologi dengan Zoom, baik itu dengan perantara yang selama ini dilakukan misalnya dengan Pakistan, Oman ataupun Qatar, dengan guarantor misalnya kemarin ketika Iran untuk melakukan negosiasi itu memerlukan sebuah penjamin, yaitu merupakan Cina juga dilakukan, dan juga international institution juga bisa menjadi penengah itu. Jadi memang formal diplomasi adalah sebuah langkah-langkah yang selama ini sebetulnya sudah dilakukan dalam segala bentuk ya, dalam segala bentuk manuver, di mana kalau saya lihat memang dalam ketika trust ini ya, trust antara Iran dengan Amerika pada titik yang sangat rendah dan kita juga pesimis dengan adanya pencapaian yang akan terjadi ya, karena kemarin kita juga mengetahui bagaimana Menteri Perang Brexit itu di tengah-tengah negosiasi yang cukup baik ya kalau kita katakan, jadi ada pelunakan dari pihak Iran tentang nuklir dan Amerika juga cenderung bicara ke sana. Pada di tengah pembicaraan itu terjadi telepon dari Netanyahu, Bibi Netanyahu langsung melakukan direct call dan itu membuyarkan segala kesepakatan yang ada. Dan ini yang kita dari awal kita analisa ya, memang rapuhnya di situ. Jadi ketika diplomasi itu dilakukan dengan titik trust yang sangat rendah, apalagi itu dilakukan pada formal diplomasi yang tidak secara direct, misalnya Zoom atau segala macam ya, kita masih menggunakan perantara dan ketidakyakinan yang cukup tinggi, itu yang sebetulnya membuat kita agak pesimis ya. Dan kita juga melihat bahwa dalam logika rasional politik luar negeri, diplomasi face to face itu merupakan salah satu sebetulnya shortcut yang memang benar kita lakukan untuk memecah kebuntuan itu. Syarat-syarat yang dilakukan Trump itu saya kira itu sebagai salah satu pancingan ya, dalam arti dia perlu menjaga marwah Amerika sebagai negara superpower ya, dalam arti dia tidak hanya memberikan nothing tulus itu saja, tapi di balik itu saya yakin bahwa Trump sangat membutuhkan itu gitu. Waktu-waktu Trump tidak banyak, mereka mempunyai waktu yang cukup sempit untuk apa namanya menyelesaikan ini, karena ada langkah-langkah ke depan yang harus dihadapi Trump dan politik luar negeri. Kalau dia tidak bisa misalnya facing to the apa namanya pemilu ke depan ya, pemilu perantara depan, dia juga lost dalam politik dalam negeri Amerika ya, dia juga tidak bisa menjadi presiden berikutnya, dan ini juga kita sayangkan sebetulnya. Jadi memang untuk saat ini kita melihat bahwa Trump tidak memiliki waktu yang cukup ya, jadi terobosan-terobosan diplomatik itu harus dilakukan. Bagaimana pergeseran diplomatik Amerika, dulu Pete Hegseth, sekarang menampilkan lebih banyak Marco Rubio ya, jadi mana pendekatan Marco Rubio itu lebih negosiastik dibandingkan yang Menteri Perang yang kemarin, dan itu merupakan sebuah arah sebetulnya yang diinginkan ya. Dan dari awal kalau kita melihat ya, dalam kerangka formal diplomasi ada satu anomali ya yang luput kita cermati ya. Sebetulnya kalau kita cermati dari awal, perang Amerika-Iran itu adalah perang 3 negara, bukan 2 negara. Tetapi negosiasi dari awal selalu dilakukan oleh 2 negara. Karena itu saya sering mengatakan bahwa potensi duri dalam daging, bahwa manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Israel sangat memicu dan sangat merapuhkan negosiasi yang sedang terjadi. Dan itu hal yang wajar ketika Trump marah-marah, ketika bagaimana rumitnya dia, keterdesakan dia, frustasi diplomatik dia ketika menghadapi Iran. Di tengah-tengah itu gencaran serangan Israel ke Lebanon cukup intens, dan itu mengacaukan. Dan kita tahu bahwa meskipun ditolak bahwa perang Israel-Lebanon itu merupakan sesuatu hal yang lain dibandingkan perang antara dengan Amerika, tetapi Iran selalu memasukkan itu karena itu salah satu proksinya. Dan upaya-upaya Israel untuk saya katakan mengisolasi diri ya dari upaya-upaya perdamaian ini, kita bisa melihat bahwa memang target Israel memang di luar itu gitu loh. Jadi perdamaian yang terjadi antara Amerika sama Iran itu merupakan
salah satu kerangka di luar target diplomatik yang Ya. dimiliki oleh Israel. Israel mempunyai national interest sendiri. Oke, Oke. dia mempunyai national interest untuk menaklukkan Iran, regime change di Iran dan pemusnahan nuklir di Iran. Tetapi dia juga memiliki kepentingan untuk memperluas wilayah. Kita tahu 2 minggu sebelum penyerangan 7 Oktober 2023, dia memampangkan sebuah new map of Middle East di mana Ya. total wilayah blok Israel termasuk Gaza dan West Bank itu dinyatakan satu blok adalah satu warna dan itu adalah teritorial Israel, dan dia membuat kerangka baru kerjasama normalisasi diplomatik negara-negara dengan Israel untuk menciptakan sesuatu yang baru. Itu Ya. sebetulnya nasional interest yang lain. Jadi leave it, perang itu menjadi sebuah pertarungan antara Iran dengan Amerika. Dia mengurusi lain bagaimana dia menguasai Golan Heights dan juga perbatasan selatan Lebanon, dan Oke. itu upaya-upaya national interest yang kedua yang memang ingin dicapai, dan dia sangat terancam dengan adanya upaya perdamaian ini. Baik. Ketika upaya perdamaian ini dilakukan dan itu misalnya tercapai, maka perhatian dunia akan kembali ke Gaza dan Lebanon. Ya. Dan ini sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Israel di Baik. tengah negosiasi. Duri dalam Makanya ini ada daging ya, upaya-upaya seperti itu. Mas Wawan, Israel ini yang masih kemudian menjadi salah satu ganjalan perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Dan saya mau ke Mas Ayub. Mas Ayub, selain tadi soal Israel yang masih menjadi ganjalan, suka masuk dalam upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran dan mengacaukannya dalam tanda kutip, ada juga trust yang masih kurang, apalagi AS dan juga Iran masih saling serang. Terakhir Sabtu kemarin juga saling serang gitu ya. Bagaimana kemudian bisa melihat ini? Amerika Serikat bakal nunduk gitu, paling nggak nunduk sedikit lah untuk bisa membuka negosiasi dengan Iran. Apalagi kemarin ketika kampanye di Wisconsin, ini Trump berjanji akan mengakhiri perang dengan Iran. Bakalkah Trump ini menundukkan kepala sedikit paling tidak untuk bisa bertemu dengan Iran untuk bernegosiasi? Nah, menurut saya ada dua kemungkinannya atau dua skenario, bisa negosiasi ini deal atau bisa gagal. Nah, yang pertama ini jika berhasil, deal minimalis dia tercapai antara Iran dan Amerika Serikat. Iran mungkin setuju untuk melakukan moratorium nuklir jangka panjang, ya, yang itu salah satu syarat dari Amerika Serikat dan juga bisa diverifikasi, dan juga Selat Hormuz ini juga dibuka secara bertahap. Amerika Serikat cabut blokade laut di atau pelabuhan Amerika Serikat seperti yang tadi saya bilang, juga sama yang terjadi antara Nixon di Cina tahun 1972. Tapi itu kalau kemungkinan besarnya, kalau ke skenario pertama. Skenario yang kedua, jika negosiasi ini gagal atau collapse, negosiasi tidak berhasil, itu akhirnya mereka kembali lagi ke perang. Karena dalam sejarah diplomasi atau hubungan internasional selalu kegagalan diplomasi kembali ke perang. Dan ini jika Iran juga, karena selama ini ada tekanan antara dari Amerika Serikat, dari Iran, dan karena namanya gencatan senjata, bukan deal berhasil. Jadi kalau dalam gencatan senjata sering akan ada tekanan yang kita lihat kemarin dari Iran terhadap Kuwait, Bahrain, dan juga atau di Selat Hormuz, dan juga ada balasan atau respons dari Amerika Serikat terhadap Iran. Ini menunjukkan daya tawar dua negara tersebut. Tetapi menurut saya negosiasi ini masih berlangsung, walau bukan secara tatap muka, secara informal atau di back channel. Karena itu yang hal paling penting untuk tahap selanjutnya, negosiasi tatap muka antara dua negara tersebut. Kalau dua negara ini berhasil di belakang, di back channel, dan mereka sepakat tentang poin-poin yang ada, bisa jadi negosiasi akan kita menyaksikan bahwa dua negara ini bisa Donald Trump ketemu dengan pemimpin tertingginya atau kembali lagi di level Kementerian Luar Negeri dua negara tersebut. Jadi tekanan-tekanan yang selama ini berada, saya selalu bilang ini bagian dari negosiasi. Kalau ini tekanan-tekanan karena coercive diplomasi, ya. Jadi mereka menggunakan daya tawarnya, dan kalau lihat dari sisi Iran, Selat Hormuz, program nuklirnya, termasuk proksi-proksinya yang ada di kawasan, itu salah satunya Hezbollah. Dan kalau Amerika Serikat selalu belakang ada kekuatan militer ini, dan juga
pangkalan-pangkalan militernya yang ada di kawasan tersebut. Jadi mereka selalu menggunakan tekanan-tekanan tersebut untuk menunjukkan bahwa saya juga tidak lemah. Saya siap kalau ada tekanan dari Iran, dari AS, Iran langsung balas. Walaupun balasannya tidak sebesar Amerika Serikat, tapi Iran tidak mau dirinya kelihatan lemah. Jadi tekanan ini ada selama negosiasi ini masih berlangsung. Sampai mereka berhasil, sampai mereka sepakat. Kalau tidak ya kita akan menyaksikan atau melihat kemungkinan besar akan mulainya perang lagi. Tapi semoga tidak. Mereka bisa sepakat dan mereka bisa ke negosiasi ini bisa berhasil. Karena ada dua hal yang kedua, ada kita harus melihat juga sisi domestik dari dua negara tersebut. Amerika Serikat juga nanti akan ada pemilu di bulan Oktober atau November. Dan ada hardliner atau kelompok yang ingin Amerika Serikat berhasil dengan perang, dengan konflik, dengan apa namanya, kalahkan Iran dan Amerika harus menang. Dalam misalnya ada kelompok namanya hawkish di Kongresnya Amerika Serikat karena juga cukup pro Israel. Tapi di sisi Iran ada tekanan domestik juga, walaupun kita tidak melihat karena ada banyak apa namanya kontrol dari pemerintah terhadap internet dan akses internet masyarakat lokal. Tapi ekonomi Iran ini sudah runtuh. Masyarakatnya juga di bawah tekanan ekonomi yang sangat besar karena sanksi yang selama puluhan tahun ini dan juga perang yang selama 3 bulan sampai mau 4 bulan ini, masyarakat mata uangnya sudah sangat lemah dan masyarakatnya tidak mampu untuk mendapatkan pendapatan yang cukup untuk biaya hidupnya mereka. Jadi ada tekanan dari internal dan tekanan dari eksternal itu yang negara-negara lain atau global ingin secepatnya perang ini selesai karena kita sudah merasakan dampak dari perang tersebut seberapa besar di negara kita maupun di negara lain. Jadi ada poin-poin dan faktor-faktor tersebut ini yang membuat dua negara ini tidak ingin untuk kembali ke perang atau perang ini meluas lagi. Jadi mereka tahu biayanya cukup besar, ya, Iran maupun Amerika Serikat, jadi ingin untuk selesaikan perang tersebut secepatnya. Oleh karena itu kemarin Donald Trump bilang, it's honor to meet my honor to meet the pemimpin tertingginya Iran. Itu ada tanda-tanda bahwa mereka juga tidak ingin melakukan perang, tapi ingin walaupun musuh yang sudah hampir setengah abad, juga dia bersedia untuk duduk di meja dan melakukan pertemuan dan bisa mengakhiri perang tersebut. Demikian menurut saya. Baik, tekanan masing-masing negara, baik eksternal maupun internal ini dialami masing-masing gitu ya, Amerika Serikat maupun Iran. Tapi saya singkat saja ke Mas Wawan. Mas Wawan, jika kita bicara soal sisi Iran gitu ya, yang juga mendapat tekanan. Mungkin kalau secara eksternal, Iran nggak peduli, Iran tetap dengan prinsipnya, nggak mau ditekan oleh Amerika Serikat. Tapi kalau secara internal sudah ada tekanan juga misalnya dari ekonomi rakyatnya sendiri, apakah Iran juga masih mau untuk berkompromi misalnya dengan pengayaan uranium dan juga misalnya dengan pembukaan Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu senjata utama yang dimiliki Iran sendiri? Ya, dalam hal negosiasi ya, jika ingin menentukan titik temu, maka harus ada menurunkan target diplomatik dari dua sisi ya. Dan Iran sangat rasional dengan hal itu. Jadi pola-pola perilaku diplomatik itu selalu berlaku dengan oleh rasional aktor ya. Dan di mana kalau kita lihat sebetulnya, baik itu Selat Hormuz ataupun nuklir, sebetulnya pada titik yang bisa dinegosiasikan. Bagaimana kalau kita lihat ketika di Oman ya, arah untuk menunda pengayaan uranium dalam 5 tahun dan 20 tahun itu sudah masuk dalam sebuah pembicaraan sebetulnya. Ada sebuah konstruksi diplomati yang cukup maju sebetulnya saat itu sebelum terjadi perang. Namun Iran juga sangat menyadari bahwa sebetulnya dari awal taktik-taktik diplomatik dari Amerika sama Israel itu seragam ya. Bagaimana kita tahu ketika ada gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah waktu itu. Tapi pada sisi lain Israel tetap menyerang Gaza. Jadi politik dua kaki itu juga terjadi ketika ada pembicaraan yang cukup positif dari Oman, ketika ada di Oman, maka penyerangan itu tiba-tiba terjadi dan itu memang yang membuat trust itu pada level yang terendah. Namun pada akhir-akhir ini kita melihat ya bahwa Trump mencoba untuk melokalisir peran-peran dari Israel dan ini juga sangat disadari oleh Iran ya, di mana sekarang untuk target politik dari dua negara ini cukup berbeda. Bagaimana Trump ingin bernegosiasi dengan regime change yang tidak tercapai,
nuklir mungkin targetnya bisa diturunkan, dan juga Selat Hormuz yang mungkin bisa dibicarakan lagi ya, tetap free tetapi kontrol, misalnya pengawasan AIS-nya berada di tangan Oman sama Iran misalnya seperti itu. Dan pada titik yang lain Israel pada titik diplomatik yang belum bisa berubah. Jadi upaya untuk pemusnahan nuklir dan regime change sesuatu unnegotiable bagi Iran. Dan ini yang perlu kita cermati ya. Ke depan ada potensi sebetulnya bahwa perang Iran dengan Amerika ini akan dialihkan menjadi perang intra-Arab. Waktu itu bagaimana Israel dan Amerika mendorong Uni Emirat Arab untuk berpartisipasi. Ini masalah pendanaan perang yang juga dibutuhkan. Yang kedua, membutuhkan aliansi yang diperluas. Dan Uni Emirat Arab secara rasional menolak hal demikian dan tidak terlepas dari perjanjian itu. Sekarang yang dilakukan Israel juga sama sebetulnya. Sekarang menarik pemerintah Libanon untuk melakukan perjanjian gencatan senjata damai, tetapi tidak melibatkan Hizbullah. Dan ke depan kemungkinan besar ini juga akan diarahkan menjadi perang intra konflik antara Hizbullah dengan militer Lebanon sendiri. Kita bisa tahu bahwa sebetulnya Hizbullah sekarang mempunyai kekuatan militer di luar kekuatan militer dari Lebanon itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu kerangka yang sebetulnya perlu kita cermati ya, karena keretakan politik di politik konvensionalisme di Lebanon itu sangat kentara, di mana pembagian kekuasaan itu bukan berdasarkan pemilu seperti yang dilakukan demokrasi di Indonesia, tetapi berdasarkan pembagian sektarianisme. Presiden dari Kristen Maronit, Perdana Menteri dari Sunni, sedangkan Ketua Parlemen itu dari Syiah. Ketua Parlemen mempunyai ikatan yang kuat dengan Hizbullah, dan Hizbullah mempunyai kekuatan militer sendiri di luar itu. Dan ini yang pola-pola semua fluktuasi ini sangat dicermati oleh Iran. Dan di mana sebetulnya ketika Iran melakukan serangan pada Kuwait beberapa waktu lalu, itu targetnya bukan pemusnahan sebetulnya. Targetnya adalah tekanan diplomatik, menunjukkan bahwa Iran tidak pada posisi yang tunduk. Dan ini ya juga menekankan bahwa bagaimana Trump pada titik tertentu juga akhirnya saya harus bertemu secara shortcut dengan pemimpin Iran, merupakan salah satu solusi yang bisa diambil. Dan ini yang menyebabkan kita tahu cara pola-pola itu dicermati. Terjadinya tekanan politik ekonomi yang dirasakan oleh Iran itu sudah berlangsung dari puluhan tahun ya, dan Iran sangat rasional dalam itu. Ketika ini konflik ini bukan sesuatu yang negatif bagi Iran, tetapi salah satu momentum untuk menciptakan perubahan ekonomi politik. Jadi dia punya target bahwa ini harus dimenangkan oleh Iran. Yang dulu Iran disanksi secara ekonomi, bagaimana sanksi itu dibuka. Yang dulu akses terhadap Hormuz itu berkurang, bagaimana sekarang mempunyai akses yang lebih lebar. Oke lah, pada titik tertentu nuklir bisa dinegosiasikan asalkan untuk tujuan masih bisa tercapai. Jadi hal-hal demikian juga dipertimbangkan. Saya kira banyaknya suara dari rakyat Iran untuk mungkin sedikit protes dan sebagian lagi untuk mendukung pemerintah, karena mereka sudah merasakan penindasan itu bukan dilakukan oleh pemerintah Iran, tetapi memang dari Amerika sendiri. Selain memang demokrasi belum bisa terwujud di Iran itu sendiri. Dari sisi Iran bisa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan paling tidak, dan kita harapkan di luar saling tekan antara Amerika Serikat dan juga Iran dan juga diganggu oleh Israel. Perundingan di belakang yang tidak langsung tetap berlangsung, dan paling tidak ada titik-titik kesepakatan yang kemudian akan berujung pada kesepakatan yang lebih besar antara kedua negara. Terima kasih Mas Nostalgiawan Wahyudi, peneliti Timur Tengah BRIN, dan juga sebelumnya Mas Muhammad Ayub Mirdad, dosen Departemen Hubungan Internasional UNER, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas Ayub, Mas Wawan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Mas Ayub. Mas.